Kemudian 45 lah pemisahnya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Titik. Sudah? Lanjut ke 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Tidak ada dikatakan ini di kitab Taurat dan kitab Mazmur. Enggak ada. Kan kau tambah itu. Terus ini ada tertulis demikian. Ini di mana? Kalau bukan di Mazmur dan Taurat, di mana nih tertulis? Nah. Ya, aku mau bertanya Bang Rudi. Tapi kok nggak bisa aku masuk ini ya? Silakan. Apa pertanyaanmu? Ya, Bang Rudi sepakat ya bahwa Yesus itu tidak pernah berbohong. Sepakat ya? Iya. Oke. Nih, aku mau on cam ya, menunjukkan data dulu, sebenarnya data ini nih. Sebentar Bang Rudi. Nah. Di Lukas 24:44-46 dikatakan di sini bahwa di sini Yesus kata ya, aku katakan ketika aku masih sama-sama dengan kamu. Nih, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Saya ulangi, semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi kitab Taurat, Musa dan kitab Mazmur. Nah, di sini dikatakan lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka memahami kitab suci. Kata-katanya kepada mereka. Nah, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaannya, kalau memang Yesus tidak pernah berbohong, di sini dia katakan bahwa ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga di kitab Taurat, Musa dan Mazmur. Silakan kalau ada tunjukkan datanya. Terima kasih Bang Rudi. Ya. Kamu menghilangkan kalimat kitab nabi-nabi. Kenapa kamu hilangkan kitab nabi-nabi? Loh, tadi saya baca kitab nabi-nabi ya. Kan tadi aku baca Kenapa kamu menyuruh saya mencari dalam kitab Taurat Musa dan kitab Mazmur? Sementara kitab nabi-nabi ada. Di dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi, baca baik-baik ayat itu ya. Dikatakan bercerita tentang Yesus. Yesus itu adalah firman Allah. Maka semua kitab berbicara tentang firman Allah. Kemudian 45 mereka baru dia membuka pikiran mereka. Sama dengan kau harus kubuka pikiranmu. Yesus itu siapa pada mulanya? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Maka firman adalah Allah itu sendiri. Kemudian 46. Matikan dulu mikmu. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari anak orang mati pada hari yang ketiga. Maka kita bisa melihat itu di mana? Nah, aku bukakan sama kau ya. Murid-murid meminta satu tanda ucapan bangkit pada hari ketiga itu di Matius 12. Ya, ini awalnya Yesus mengatakan, sebentar. Matius 12 ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka. Oh bukan, ayat 40 langsung aja. 40. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Maka kita merujuk kepada kitab Nabi. Nabi siapa? Nabi Yunus. Tunggu. Kita menuju Nabi Yunus. Nabi Yunus. Ayat 2. Aduh di bawah Obaja ya. Sebentar. Yunus 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu dan katanya, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan ku dengar suaraku. Jadi seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, begitu juga Yesus di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Silakan. Bang Rudi paham nggak pertanyaanku? Di sini kata Yesus di dalam kitab Taurat Musa dan Mazmur itu ada tertulis demikian nih. Mesias harus menderita. Tidak ada dikatakan demikian itu tertulis dalam kitab Mazmur, kitab Musa, tidak ada. Itu kau karang-karang. Kitab Taurat Musa. Ini kitab Taurat Musa dan Mazmur di sini. Iya. Ku bacakan. Gini cara melihatnya sebentar. Lukas 24 ayat berapa tadi? 44. Dengar baik-baik.
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ingatnya tentang Yesus. Tentang Yesus itu apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Diuraikan dari kitab semua Nabi, Mazmur, Taurat dan kitab para Nabi. Kemudian 45. Lalu ia membuka pikiran mereka. Artinya, Yesus sudah selesai berbicara yang pertama. Sudah dibukalah lagi pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Tidak dikatakan ini lagi di kitab Taurat Musa dan kitab Mazmur. Tapi mungkin kitab para nabi, bukan mungkin, kitab para nabi-nabi kan ada nih. Jangan hanya Musa dan Zabur kau bilang, kitab nabi-nabi tidak kau itu kan. Silakan. Halo? Di sini kan jelas tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Lah iya kan firman Tuhan. Tertulis. Yesus itu kan firman Apa yang Tuhan. ditulis? Bro, gimana sih kau nih? Baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Maka firman adalah Allah. Yesus belum jadi manusia waktu itu. Bang. Tapi firman. Loh, gimana sih? Kok kemana-mana? Ini sudah jelas di sini loh, letter like-nya itu tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan Zabur. Apa di sini dikatakan? Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara mereka. Nah, Gak ada, kamu langkoi pasal 45. Kamu langkoi ayat 45. Ya, lalu membuka pikiran mereka Nah. sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, selesai. Titik. Kitab Tunggu suci. dulu. Titik. Selesai Titik. dari mana? Titik. Ah, terus Kau tahu nggak terus tanda maksudnya baca? apa nih di kitab Taurat? Kenapa? Iya. Lalu ini maksudnya apa nih? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan harus. Itu tidak dikatakan di kitab Taurat. Kamu keliru, mana ada di kitab Taurat dibilang situ? Mana kalimat dikatakan? Demikian ada tertulis. Mesias menderita bangkit dari antara pada yang ketiga di kitab Taurat. Ada enggak? Kau tambahi Ada kan? tertulis tentang aku. Ini ada tertulis tentang Iya. aku dalam kitab Taurat. Bro, sebentar. Tentang aku itu siapa? Yesus. Yesus itu sudah ada enggak ketika zaman Musa? Ya berarti Kutanya dulu kau. bohong. Kau berbohong. Betul, Kutanya betul. dulu kau. Coba logika kau buat. Ketika zaman Musa, Yesus sudah ada atau enggak? Belum ada. Betul. Yang Yesus manusianya Ya. belum ada. Pada saat Belum itu ada. Yesus apa? Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah apa? Sudah ada. Apa itu Yesus pada masa Sudah itu? ada. Ya, apa pada masa itu Yesus? Ya apa? Firman lah. Kan pada mulanya adalah firman. Yesus itu oke. pada mulanya adalah firman. Oke, aku ikuti narasimu. Oke. Ah. Berarti pada zaman pada zaman Musa Yesus belum lahir. Ketika itu dia menjadi firman. Ya kan? Betul. Ah, lalu ada nggak firman di kitab Musa dan Mazmur tertulis Mesias akan menderita? Gak ada dikatakan kitab Musa dan Daud itu. Ya, Kau penipu, lalu gak apa pandai maksudnya? membaca. Kok menipu? Ayat Ini maksudnya 45 kau lompati. Ayat 45 kau apa? lompati. Lompati. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lah, Nah, di sini kau Yesus baca mengatakan dulu ayat mereka. 40. Sebentar. Konteks berpikir orang Islam itu hanya bagaimana ingin mencari kesalahan Yesus tanpa mau mengikuti aturan tata bahasa. Yesus tidak ada salah. berkata Mesias. Nah, Sebentar. berarti salah. Bukan itu salah, kau yang salah. Cara membaca nggak tahu, anak SD aja tahu. Makanya kau pergi ke SD lagi belajar cara membaca yang benar. 44 itu dikatakan bahwa Yesus tertulis di kitab Taurat dan kitab Nabi dan Mazmur. Tidak dikatakan di situ dia Mesias akan mati dan bangkit 3 hari, nggak ada. Kemudian 45 lah pemisahnya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Titik. Sudah? Lanjut ke 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Tidak ada dikatakan ini di kitab
Taurat dan kitab Mazmur. Nggak ada. Kan kau tambah itu. Terus ini ada tertulis demikian, ini di mana? Kalau bukan di Mazmur dan Taurat, di mana nih tertulis? Nah, kita cari. Kan sudah kujelaskan sama kau. Di mana Yesus mengatakan 3 hari, itu di Matius 19. Sama seperti Yunus, 3 hari dalam perut ikan. 3 hari anak manusia dalam perut bumi. Kan 3 hari. Gak harus letter-let begitu tulisannya. Baru kita lihatlah ke Yunus. Benar nggak ada tertulis? Ada. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Silakan. Berarti ini bukan tertulis di kitab Taurat dan Musa ya, di sini salah ya. Memang nggak ada dibilang Taurat dan Musa, nggak ada dibilang gitu. Yang dibilang di Taurat, sebentar. Yang dibilang di Taurat Musa, bro, sebentar. Yang dibilang di Taurat Musa, di Mazmur dan kitab para nabi adalah tentang Yesus. Yesus itu dulu sudah lahir belum? Jadi siapa dia? Dialah firman Tuhan. Mulai dari Taurat, Zabur, dan kitab para nabi kan bercerita tentang firman Tuhan. Paham? Nah, paham. Terus? Oke. Sudahlah. Sudah paham ya? Ya, Terima kasih. Berarti ini bohong ya di sini ya. Mana ada bohong, kau aja yang nggak sanggup otakmu. Keledai sampai kapanpun tetap on. Mana bisa keledai pintar? Aduh. Mengerti. Berarti Yesus bohong ya. Kan bengak. Tidak mengerti cara membaca, kawan. Makanya mereka itu membaca tapi tidak mengerti. Sama dengan kitab mereka. Sudah jelas kalimatnya. Masih ditafsirkan aneh-aneh. Bahwa dikatakan ayahnya Ibrahim adalah Azar. Muncul tafsir Ibnu Katsir. Oh, ayahnya Ibrahim bukan Azar tapi Tarik. Sudah jelas kalimatnya itu. Bisa ditafsir jadi Tarik. Bagaimana caranya itu? Tapi mereka mengimani yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nggak perlu ditafsir itu ya. Ayahnya adalah Azar. Tapi tafsir Ibnu Katsir bilang apa? Oh enggak, Tarik itu, Tarik. Masa Tuhan disalah-salahkan? Sehingga seolah-olah Tuhan tidak kenal siapa Azar, siapa si Tarik. Sama dengan tadi. Yesus mengatakan bahwa dirinya tercatat, diceritakan di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Apakah Yesus sudah lahir waktu itu? Belum. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Lantas Yesus itu apa sebelum dia jadi manusia? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Maka lihatlah, benar enggak firman dibicarakan di dalam kitab Musa? Benar. Benar enggak firman dibicarakan di kitab para nabi-nabi? Benar. Benar enggak firman dibicarakan di dalam kitab Mazmur? Benar. Maka diajarilah orang itu. Mereka membuka pikiran mereka dan mereka mengerti. Kemudian Yesus melanjutkan. Ya. 3, Mesias akan wafat. 3, apa tadi ya? Biar jangan salah. Katanya ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana itu tertulis? Yesus sendiri mengatakan bahwa ini tertulis seperti Nabi Yunus. 3 hari 3 malam di perut ikan. Maka lihatlah ke Yunus. Benar nggak itu Yunus mati berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam? Benar. Begitu cara, harus letter-let. Oke, cari kaulah Bani Ismail di dalam Al-Quran. Sampai kau kiamat tidak akan kau temukan. Artinya apa? Muhammad itu bukan keturunan Ismail dong kalau begitu. Harus letter-let. Ismail nggak punya keturunan. Paham ya? Tapi kapan orang ini cerdas? Nggak akan cerdas. Anak kemarin yang kita coba itu kan. Bisa nggak ngerti? Coba bahasa Indonesianya aja deh. Saya tidak mengerti. Nah ini. Mereka membaca tapi tidak mengerti. Sampai kapanpun itu. Oh, kau fitnah. Mana ada Ibnu Katsir mengatakan demikian. Ku bukakan. Kan gitu aja caranya kawan. Kita surat 6 ayat 74 atau berapa ya? Aku lupa. Coba aku lihat. Surat 6 ayat 74. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir.
Surah An-Nam 74. Kan gampang kawan. Apa kata Ibnu Katsir kawan? Oh, kasihan kali. Dipersekusi. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan Ad-Dahhak telah meriwayatkan dari Abu Abbas bahwa sesungguhnya nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar, melainkan yang sebenarnya adalah Tarik. Itulah hebat mereka kawan, bisa menyala-nyalakan Allah padahal firman-Nya maha benar, Allah dengan segala firman-Nya. Ibnu Katsir Ad-Dahhak mengatakan bukan Azar tetapi Tarik.